Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Briana dari Prodi Manajemen, kelas MN22B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor. Apa yang dimaksud dengan ekonomi dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian, tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri dan dengan demikian, perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Hubungan dan interaksi pelaku ekonomi dua sektor. Yang pertama, hubungan pelaku ekonomi dua sektor dalam perekonomian subsisten. Hubungan pelaku ekonomi dua sektor dalam perekonomian dianggap model interaksi perekonomian paling sederhana. Corak perekonomian subsisten menggunakan metode perdagangan dengan barter atau pertukaran barang. Barter berarti perdagangan bersifat terbatas dan tidak menggunakan uang sebagai alat pertukaran. Perekonomian dua sektor dengan corak subsisten memiliki karakteristik sederhana. Penerimaan yang rumah tangga peroleh hanya dipergunakan untuk konsumsi saja. Tidak ada aktivitas menabung dalam rumah tangga. Begitu pula dengan perusahaan, tidak memiliki aktivitas penanaman modal. Dengan demikian, keseluruhan nilai dari apa yang dihasilkan oleh perusahaan akan sama dengan keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Siklus aliran pendapatan pada perekonomian dua sektor dengan corak subsisten akan berlangsung seperti itu terus. Bila produksi dari perusahaan mengalami kenaikan, maka konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Produksi meningkat akan menyebabkan pendapatan yang diterima rumah tangga akan meningkat juga, karena faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan produksi berasal dari sektor rumah tangga. Kenaikan pendapatan rumah tangga ini akan sama besar dengan kenaikan produksi. Karena sektor rumah tangga tidak melakukan penabungan, maka konsumsi rumah tangga akan meningkat sesuai kenaikan pendapatan. Dan itu semua dipergunakan untuk konsumsi hasil produksi. Sehingga jumlah yang diproduksi perusahaan akan sama dengan jumlah konsumsi rumah tangga. Kedua, interaksi pelaku ekonomi dua sektor pada perekonomian modern. Sektor rumah tangga berperan sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi ini diperlukan oleh sektor perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi yang dapat disediakan oleh rumah tangga dapat berupa tenaga kerja, modal, atau pinjaman dana, penyediaan persewaan, baik gedung dan lain sebagainya, dan kewirausahaan. Sebagai balas jasa atas penyediaan faktor produksi tersebut, sektor perusahaan harus membayar pada sektor rumah tangga seperti dalam bentuk gaji atau upah, sewa, bunga, dan dividen. Selanjutnya, pembahasan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hubungan di antara pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi dan tabungan yaitu 1. Pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. 2. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. 3. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. 4. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. 5. Disebabkan pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Yang kedua, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan yaitu kekayaan yang telah terkumpul, suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, dan tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Yang ketiga ada investasi. Investasi atau investment adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa atau produksi yang bertujuan mendapatkan keuntungan.
Jika tabungan besar, maka akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan kembali barang dan jasa atau produksi. Penentu-penentu tingkat investasi diantaranya, yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dan yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Yang keempat, perubahan keseimbangan dan multiplier. Dari satu periode ke periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan dalam investasi. Perkembangan teknologi, misalnya, akan menambah investasi, dan investasi yang bertambah akan menambah pengeluaran agregat ke atas. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk mempengaruhi kenaikan atau kemerosotan dalam mengeluarkan agregat ke atas keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Dan yang terakhir, kita memiliki kesimpulan. Perekonomian dua sektor adalah suatu perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh jumlah dan faktor-faktor produksi. Kesimpulan bahwa aliran pendapatannya mempunyai ciri: 1. Sebagai balas jasa kepada penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan. 2. Besarnya pendapatan sama besarnya dengan konsumsi. 3. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dan pendapatan. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.